Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Hasmir, NIM 091058091904, Universitas Muhammadiyah Sedan Rampang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis semester 6. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran, budaya perusahaan, dan manajemen keuangan. Yang pertama, konsep dasar pemasaran. Pemasaran secara definisi adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial menurut Kotler dan Keller 2012. Kegiatan pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dari konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan pihak penjual menurut Liptono 2014. Pada perkembangan saat ini, dunia pemasaran bergerak menuju era digital dengan tetap berorientasi pada konsumen. Seorang pemasar perlu mempertimbangkan aspek segmentasi, target, dan posisi konsumen. Dengan melakukan pemetaan terhadap kondisi pasar, dengan cara membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen seperti gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi adalah proses pembagian calon konsumen atau konsumen menjadi beberapa bagian atas sekelompok dengan memperhatikan pada kebutuhan dan karakteristik konsumen yang sama atau homogen. Dalam proses melakukan pemetaan terhadap segmentasi pasar, dapat membagi berdasarkan aspek berikut ini. Yang pertama, aspek demografis, yang kedua, aspek geografis, yang ketiga, aspek psikografis, dan yang keempat, aspek perilaku konsumen. Kedua, target. Target adalah proses penentuan sasaran atau tahapan selanjutnya setelah pemetaan terhadap segmentasi konsumen. Nah, pada tahapan ini, pemasar harus memilih dari kelompok-kelompok yang telah dipetakan pada proses segmentasi, sehingga dijadikan target pasar atau prioritas utama dalam memasarkan produk yang telah diluncurkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target. Yang pertama, ukuran pasar. Yang kedua, ukuran profitabilitas. Yang ketiga, nilai manfaat. Dan yang keempat, faktor aksesibilitas. Yang ketiga, posisi produk. Posisi produk adalah tindakan perusahaan untuk merancang strategi pemenangan pasar dan perancangan produk yang sesuai dengan hasil pemetaan segmentasi dan proses penentuan target yang telah ditentukan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan posisi produk. Adalah yang pertama, adanya jaminan solusi yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai dan produk. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran yang unik. 2. Kegiatan pemasaran. Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, penjual perlu memperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan konsumen, kompetisi produk, aspek demografis berdasarkan segmentasi konsumen, dan aspek geografis berdasarkan daerah atau lokasi pemasaran. Nah, selain faktor-faktor tersebut, aliran proses bisnis yang ada antara penjual dan penggunaan juga harus didukung oleh beberapa faktor seperti aliran komunikasi, arus barang dan jasa, perputaran uang, dan arus informasi. Yang ketiga, definisi produk dan barang. Produk atau barang menurut Kotler dan Keller 2012 dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama, klasifikasi barang atau produk konsumen yang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, convenience goods, yang kedua, shopping goods, yang ketiga, specialty goods, dan yang keempat, unsold goods. Selanjutnya, klasifikasi barang atau produk industri. Barang industri adalah barang-barang yang didapatkan dengan cara melalui proses produksi dan bahan mentah sehingga menjadi barang atau produk. Jadi barang yang termasuk barang industri.
Contohnya, spare part, barang modal seperti instalasi peralatan kantor atau pabrik, dan perlengkapan untuk layanan bisnis seperti barang pemeliharaan atau cat, paku, dan sapu, serta perlengkapan operasional seperti pelumas, bahan bakar, buku, dan juga pensil. Yang keempat, kemampuan perusahaan. Beberapa faktor yang menjadi dasar kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya untuk mengalahkan kompetitor adalah yang pertama, tenaga pemasaran dapat menggunakan internet sebagai saluran pemasaran yang kuat dalam memberikan informasi dan memasarkan produknya. Yang kedua, menggunakan dan mengoptimalkan peran media sosial dalam memperkuat citra merek dagang mereka. Dan yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk memberikan promo diskon, saluran promosi yang beragam, sampel produk kepada konsumen, atau dalam hal ini dinamakan dengan micro-target marketing dan two-way communication. Terdapat 3 jenis masalah dari informasi yang terjebak dalam perusahaan. Yang pertama, produk kelas bawah. Yang kedua, styling taktik. Dan yang ketiga, teknik akuisisi. Yang kedua, budaya perusahaan. Yang pertama, konsep pemasaran tahun 1980-an. Pemasaran adalah proses pertukaran antara produsen dan konsumen, di mana produsen mencocokkan penawaran pemasaran atau produk dan jasa ditambah promosi, distribusi, dan harga dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Mandel and Rasberg 1981. Penegasan prinsip dari definisi ini adalah untuk mengklasifikasikan pemasaran sebagai fungsi pertukaran, tema pemasaran makro yang terpenting dan yang semakin mendapatkan pengakuan menonjol dari para sarjana selama dekade ini. Nah, pemasaran adalah untuk membangun, mengembangkan, dan mengkomersialkan hubungan pelanggan jangka panjang sehingga tujuan dari pihak-pihak yang terlibat dapat termenuhi. Nah, ini dilakukan dengan saling bertukar dan saling menepati janji. Grondrus 1989. Grondrus merumuskan definisi pemasarannya sebagai tanggapan terhadap definisi baru AMA 1985 yang telah menerima banyak kritik karena dugaan kurangnya pemikiran ke depan dan dimensi sosial. Yang kedua, konsep pemasaran tahun 1990-an. Filosofi yang sangat sederhana yang mengharuskan produsen untuk memulai dengan identifikasi dan spesifikasi kebutuhan konsumen dan kemudian memobilisasi aset dan sumber daya perusahaan mereka untuk mencapai hubungan pertukaran yang saling memuaskan dari mana kedua belah pihak memperoleh manfaat yang mereka cari. Baker 1991. Baker memberikan definisi yang luas dan seimbang yang menggambarkan ruang lingkup yang luas dan pentingnya keterlibatan kedua belah pihak dalam memfasilitasi nilai timbal balik yang panjang. Nah, pemasaran adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek organisasi berfokus pada hubungan pelanggan dengan memberikan nilai superior, mengakui bahwa hubungan berkelanjutan organisasi dengan pelanggan adalah aspek terpentingnya. Webster Jr. 1992. Yang ketiga, konsep pemasaran tahun 2000-an. Pemasaran adalah bentuk keterlibatan konstruktif, fungsi kemasyarakatan, dan serangkaian proses sistematik untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dan masyarakat dengan cara yang menguntungkan pemangku kepentingan lokal dan global. Dari perspektif ini, Schultz 2007. Definisi oleh Schultz ini berupaya untuk memperluas cakupan penerimaan manfaat pemasaran untuk memasukkan semua yang terlibat secara eksternal. Nah, pemasaran adalah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pembuatan, perawatan, dan pertukaran produk dan layanan yang bernilai dengan orang lain secara bebas. Yang keempat, pemasaran di abad 21. Pemasaran yang kuat bukanlah kebetulan.
Akademisi telah meneliti pembesaran dalam lingkungan yang homogen dan heterogen. Selain itu, praktisi telah menemukan strategi inovatif untuk menyelesaikan masalah kompleks yang memungkinkan pencapaian hemostasis dinamis melalui ilmu dan seni pembesaran. Nah, pendekatan yang dikumpulkan dari peneliti dan aplikasi kreatif yang dikembangkan oleh pemasar telah melengkapi wawasan tentang bagaimana menawarkan produk dan layanan secara efektif dan efisien dalam berbagai kondisi. Yang kelima, pemasaran yang dipersonalisasi. Personalisasi pemasaran mencerminkan proses penjual dalam mengindividualisasikan pesan untuk memberikan jawaban prospek yang relevan. Aurora et al. 2008, Fasenan 2007, di mana peran pemasaran yang dipersonalisasi juga dikenal sebagai pemasaran satu ke satu adalah untuk mengizinkan interaksi dan retensi pelanggan. Sebagai kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti, pembesaran yang diperoleh dari memberikan peluang bagi organisasi untuk kembali ke proses pertukaran tradisional antara pembeli dan penjual. Umumnya, diskriminasi harga terjadi pada tingkat segmen pasar agregat, Garbarino and Lee 2003. Namun, kelimpahan informasi individualistik, peningkatan teknologi dalam administrasi informasi, dan biaya minimal untuk menyesuaikan harga di internet memungkinkan pemasar untuk mempraktikkan diskriminasi harga target selektif dalam upaya untuk mencapai keuntungan. Nah, secara teoritis, harga tingkat pertama secara intrinsik diinginkan untuk mencapai probabilitas organisasi karena memungkinkan perolahan pasar surplus konsumen yang lebih besar. Nah, meskipun demikian, diskriminasi harga tingkat pertama memiliki peningkatan risiko pelanggan kepercayaan pelanggan, Garbarino and Lee 2003. Oleh karena itu, penetapan harga diskriminatif tingkat kedua dan ketiga tampak lebih sesuai untuk perusahaan yang mengejar internalisasi produk atau layanan. Davis 2014. C. Manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Nah, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, seproduktif memungkinkan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, aktivitas atau fungsi utama manajemen keuangan adalah yang pertama, allocation of fund atau aktivitas penggunaan dana, yang kedua, raising of fund atau aktivitas perolehan dana, dan yang ketiga, manajemen aset atau aktivitas pengelolaan aktivitas. Yang ketiga, fungsi manajemen keuangan adalah yang pertama, sebagai perencanaan keuangan, yang kedua, penganggaran keuangan, yang ketiga, pengelolaan keuangan, yang keempat, pencairan keuangan, yang kelima, penyimpanan keuangan, yang keenam, pengendalian keuangan, dan yang terakhir, pemeriksaan keuangan. Yang keempat, tugas manajer keuangan adalah yang pertama, memperoleh dana dengan biaya murah, yang kedua, penggunaan dana efektif dan efisien, yang ketiga, analisis laporan keuangan, dan yang keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang terakhir, tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif atau investment decision. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif atau financing decision. Dan yang ketiga, mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Nah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.